dia lihat ada orang, dia Alin ke pintu lah buat mengecek apakah benar ulan ada atau enggak kan. Begitu dicek sama Mbak Alin ini, ternyata kosong. Mbak Ulan nggak ada. Oke, keran kamar mandinya nyala. Ini pasti si Ulan nih tadi masuk, dia langsung ke kamar mandi, ya kan. Panggil kagak nyaut ya kan. Udah mungkin kebelet kali kata Mbak Ina gitu kan. Akhirnya udah tuh mereka nggak fokus lagi. Mereka kerja lagi. Nah, perhatiin lagi sama Mbak Alin, kok nih Ulan nggak keluar dari kamar mandi ya kan. Samperin, ketok, lan. Lu di dalam, kok nggak keluar dari tadi kan. Tiba-tiba dibuka pintunya sama Mbak Alin, kosong dong. Tapi keran itu udah dalam keadaan mati. Udah mati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali lagi bersama kita di acara channel YouTube Numpang Cok, di mana channel YouTube ini selalu memberikan cerita-cerita yang penuh misteri, kisah nyata yang dibagikan oleh pada narasumber kami dikirimkan melalui inbox email ya. Jadi pada malam hari ini gue berkesempatan akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Mbak Alin melalui inbox email kita. Cerita ini dialami oleh Mbak Alin ketika beliau bekerja di salah satu kantor. Kalian pengen tahu bagaimana ceritanya? Pastikan kalian selalu nonton terus channel YouTube kita sampai selesai. Sebelum cerita ini gue mulai, seperti biasa guys, kembali lagi di sini bersama gue, Cotris, dan teman gue, Co Ali, di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi nggak perlu menunggu lama guys, gue langsung bawa ceritain aja nih. Ceritanya dikirim oleh Mbak Alin ya, ketika dia masih bekerja di salah satu kantor yang berada di kota Yogyakarta ya. Untuk tempat spesifiknya seperti biasa, Mbak Alin nggak ingin diceritakan secara detail karena melindungi hak privasi dari kantor tersebut. Betul. Kantor ini dia bilang cukup strategis, nggak jauh dari kota juga. Jadi ketika Mbak Alin ini merasakan kejadian horor, itu tepatnya ketika dia baru bekerja di situ sekitar 1 minggu. Baru masuk banget nih emang. Jadi memang ya seperti biasa, kalau anak baru itu kan nggak pernah dapat cerita-cerita dari orang lama nih. Ada apa sih di kantor ini ya kan? Jadi Mbak Alin kerja seperti biasa gitu. Awal mula Mbak Alin kerja itu ya seperti biasa, masuk pagi, pulang sore. Tapi normal ya. Entah kenapa ini di hari Senin, di Senin Minggu, masuknya udah masuk minggu kedua ya. Ya dari minggu pertama kan dia masih normal kerjanya, di Senin masuk minggu kedua, Mbak Alin ini udah mulai mendapatkan pekerjaan dari atasannya itu banyak banget, numpuk lah, sehingga beliau harus lembur sampai malam. Memang di kantornya Mbak Alin ini dijaga oleh seorang security. Security itu juga nggak cuma satu, ada dua biasanya. Ada security depan yang jaga pintu depan dan security dalam. Ketika Mbak Alin lembur, Mbak Alin sebenarnya harusnya lemburnya nggak sendiri. Itu ada dua temennya. Kita panggil aja namanya Mbak Ina ya, sama Mbak Ulan. Mbak Ina sama Mbak Ulan ini harusnya menemani Mbak Alin nih untuk lembur di kantor ya kan. Harusnya mereka pulang jam 5 tapi karena pekerjaan mereka banyak, mereka lembur nih sampai kurang lebih itu pukul 10 malam. Tapi sebelum sampai jam 10 malam, tepatnya di pukul 7 setelah Isya, Mbak Alin ini udah merasakan kayak ada suasana yang beda dalam kantor itu. Hawanya udah beda. Karena biasanya dalam ruangan kantor tersebut ramai ya kan, ini mereka cuma bertiga. Jadi hening lah. Udah gitu ditambah lagi mereka masing dari mereka satu persatu sibuk mengerjakan pekerjaan mereka ya kan, jadi hening banget. Lalu ketika Mbak Alin lagi fokus mengerjakan dengan Mbak siapa namanya, Mbak Ina, Mbak Ulan tiba-tiba langsung kayak apa ya, memberi kesan supaya nggak terlalu sepi kan. Dia dengan spontan ngomong, "Weh guys, pada diem aja nih," gitu kan. Ngobrol, emang kita kerja nggak bisa sambil ngobrol gitu kan, kata Mbak Alin. Udah gue lagi fokus nih, gue buru-buru kelar ya kan. Itu tepatnya setelah habis Isya. Kata Mbak Ulan gini, ya udah guys, gue keluar dulu nih nyari
apa namanya, cemilan minuman ya gitu kan, biasa ke warung sebelah aja ya kan. Kata si Mbak siapa, Ina, oke gue nitip ya kopi ya kan, oke semua udah, akhirnya nitip lah tuh, Mbak Alin nitip, Mbak Ina nitip ya kan, Mbak Ulan keluar beli makanan. Mereka fokus nih ngerjain tugas berdua ya, dapat 30 menit, tiba-tiba pintu kantor itu kebuka, cetek ya kan. Mereka pikir kan Mbak Ulan udah datang dong, udah beli makan kan. Diteriak nih sama Mbak Alin ya kan, Lan lu udah pulang gitu kan, tapi nggak ada jawaban. Tapi pintu itu emang, gagang pintu kebuka, krek gitu kan, cetek ya kan, biasa. Lan panggil sama Mbak Alin nggak nyaut, akhirnya Mbak Ina juga ikut membantu nih. Lan lu dipanggil dia aja. Mereka berdua kaget dong, bengong kan. Bulan kemana? Akhirnya mereka berdua pada bangun dari tempat duduknya, karena kan mereka kan biasa fokus kan, depannya kan layarnya kan laptop ya. Nah, jadi nggak terlalu fokus dengan pintu depan. Akhirnya mereka bangun, biar pandangannya nggak tertutup laptop gitu kan. Dia lihat ada orang, dia alin ke pintu lah buat mengecek apakah benar Ulan ada atau enggak kan. Begitu dicek sama Mbak Alin ini, ternyata kosong. Mbak Ulan nggak ada. Oke, mereka nggak mau terlalu berpikiran yang horor negatif lah kan, udah mereka balik lagi bekerja kan. Ketika mereka udah mulai bekerja lagi, tiba-tiba keran kamar mandinya nyala. Keran kamar mandinya nyala. Ini pasti si Ulan nih, tadi masuk dia langsung ke kamar mandi ya kan, panggil kagak nyaut ya kan, udah mungkin kebelet kali kata Mbak Ina gitu kan. Akhirnya udah tuh mereka nggak fokus lagi, mereka kerja lagi. Nah, perhatiin lagi sama Mbak Alin, kok nih Ulan nggak keluar dari kamar mandi ya kan. Samperin, ketok, lan kan, lu di dalam kok nggak keluar dari tadi kan. Tiba-tiba dibuka pintunya sama Mbak Alin, kosong dong, tapi keran itu udah dalam keadaan mati. Udah mati. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Udah tuh dengan penuh merinding, dia balik lagi ke mejanya nih, si Alin nih. Si Ina nanya, gimana Lin, Sulan? Gak mau nyari, si Alin gak mau ngomong, diem aja nih sambil kerjaan. Lin, lu gue tanya, ya udah kerja aja. Dia mau ngalih bicaranya. Lu mah gue tanya, udah gue samperin deh. Kata si Alin, udah nak, lu diem aja di sini duduk ya kan. Itu si Ulan buruan, mana gue pengen bikin kopi katanya kan. Samperin sama si Ina ke kamar mandi, gak ada kan. Langsung buru-buru dia lari. Lin, si Ulan gak ada. Kan gue bilang udah diem aja lu, nggak usah kemana-mana gitu kan. Udah tuh mereka kerja ya kan. Nah, baru dari situ tuh pintu kebuka lagi, cetek, kaget dong, langsung nengok begini. Iya, itu benar Mbak Ulan datang. Guys, nih pesanan kalian nih. Dia dengan mereka berdua mukanya kayak orang cemas gitu kan. Lah, lu berdua pada kenapa dah? Kayak orang habis lihat setan aja. Ulan ngomongnya gitu anjir. Terus kata si Alin, udah Lan, lu kalau ngomong jangan sembarangan. Ini udah malam nih, nggak ada siapa-siapa, cuma kita doang bertiga. Masih ada security kan di depan. Nah, kebetulan mereka kerjanya di lantai 3 dan security di bawah. Jaga di bawah, di dalam tapi di bawah, yang satu lagi di luar kan. Nah, ketika mulai masukin jam 9, mau mendekati jam setengah 10, kan, security naik ke atas nih ngecek. Sambil bawa senter karena ruangan yang nyala itu hanya ruangan mereka bertiga, yang lainnya ruangan pada mati. Sambil nyalain senter, terus dicek-cekin, mereka udah tahu kalau security yang datang ya kan. Dibuka pintu, malam Mbak kan, malam. Masih lembur? Iya masih lembur gitu. Pulang jam berapa nih? Setengah jam lagi lah Pak gitu kan. Oh ya udah, mau jadi dilihat dong, dicek. Terus security tiba-tiba, oke Mbak, saya balik lagi nih ke pos ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin ya kan. Terus security ngomong sambil mau nutup itu, ngomong gini, tumben lebur berempat aja. Sambil tutup itu sambil jalan. Mereka denger spontan kaget dong, jir.
security ngomong apa, denger gak? Denger gue, kata si Alin gitu ya kan. Terus si Ina ngomong, iya gue denger. Berempat. Nah si Ulan yang kagak tahu apa-apa kan bingung nih, apaan sih maksudnya, gue kagak paham dah gitu kan. Udah lah kerja aja. Ntar gue ceritain kalau udah pulang kantor gitu kan. Udah kerjain aja dulu, kerjain. Nah ternyata begitu sampai jam 10 kerjaan mereka masih belum beres, masih belum beres. Nah akhirnya dipikir sama security bawah ini kalau mereka bertiga udah pada pulang. Akhirnya ruangan satu persatu dimatiin, dikuncikan mereka dari bawah, dari luar. Security dua-duanya jaga di depan, ya ke pos depan. Mereka nggak tahu gitu kan. Udah tuh akhirnya sampai jam 11 suasana udah makin beda deh, makin hening gitu kan. Tiba-tiba si Ulan ngomong kayak gini, lu ngerasa nggak sih kalau di kantor kita kayaknya kalau malam gini suasananya horor ya gitu kan. Si Alin sama si Ina sambil main lihat-lihatan, sambil main lihat mata lah, sambil bisik-bisik tuh lihat si Ulan ngomongnya udah mulai aneh nih kayaknya nih. Kasih tahu gitu. Kata si Ina, udah lah kerja aja buruan, kita biar cepat pulang kan. Tapi bener deh, gue ngerasa nih kayaknya suasananya beda banget, kata si Ulan. Kayak horor-horor gimana gitu kan. Udah lah, lu kerja aja, lu kerjaan lu kalau lu ngomong terus nggak kelar-kelar gitu pasti kan. Akhirnya dengan kesel si Alin ngomong, udah deh terserah, gue pokoknya kerjaan gue udah kelar, kalau lu mau pulang terserah, mau lanjut terserah, gue kerjaan gue udah beres gitu kan. Nah, si Ina juga ngomong, ya udah sama, kerjaan gue udah beres, kata si Ulan. Pulang aja lu, kerjaan gue belum beres nih. Ya lu udah siapa suruh dari tadi ngomong aja ya kan, bukan kerjaan kan. Pokoknya nggak mau tahu, kata si Alin, pokoknya nggak mau tahu, ini target besok harus udah dikumpulin. Kalau sampai nggak dikumpulin, kita nih satu tim bertiga bisa kena omelan sama atasan. Si Ulan dengan mau nggak mau, jadi lu mau ninggalin gue nih berdua kan, ya, kerjaan gue udah beres ya kan. Akhirnya mereka berdua cabut nih, turun ke bawah, si Ulan sendirian ditinggalin anjir orang. Sebenarnya si Alin sama si Ina ini udah parah duluan dong kerjaan gitu kan. Lalu tinggal buru-buru. Nah lu akhirnya si Ulan ngomongin, lu mau baru digituin aja daripada penakut, kata si Ulan gitu kan. Karena si Ulan kan nggak pernah ngejadiin kayak gitu kan, nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Turunlah mereka ke bawah, si Ulan ngerjain sendiri. Tapi ketika si Alin sama si Ina ke bawah ini, mereka buka pintu, dikunci dong. Waduh, mana nih? Si Alin nyari-nyari kontak security, dia orang baru men, ya kan. Ngomong gini ke si Ina, nah lu megang nomor telepon security nggak? Waduh, gue nggak punya lagi nomor telepon security juga, kata si Alin. Lu gimana sih? Lu kan kerja di sini lebih lama dari gua, duluan lu masuk 3 bulan. Gua kan baru ya. Iya, tapi itu dia. Gua baru ngalamin lembur. Udah gitu nggak pernah sampai semalam ini nih, gitu kata si Ina kan. Gimana nih kita nih mau keluar nih? Ya udah deh, kita naik lagi ke atas gitu. Itu pasti naik lagi ke atas, dia mau minta nomor telepon nih, nanti masih Ulan nih. Sambil naik ke atas, buka pintu, kan minta nomor telepon security dong. Si Ulan nggak ada dong, hilang anjing. Iya, hilang. Si Ulan nggak ada ya. Lah, si Ulan kemana nih? Bingung nih. Wah, pokoknya mereka udah panik nih. Si Ulan kemana nih? Gitu kan. Dicek semuanya di kamar mandi, di ruang dapur, apa segala macem. Dicek, nggak ada juga. Aduh, mereka makin, pokoknya pikirannya semakin kacau dah. Ini tadi yang si Ulan tuh benar sih? Gitu kan? Orang si Ulan, orang kita ngobrol sama kita, masa iya setan? Kalau setan nggak mungkin ya. Cina ngomong gitu, kata si Alin, ngawur lu ngomong lu gitu kan. Udah deh, gue pengen buru-buru pulang nih gitu kan. Lu kan tahu dari kejadian apa yang kita alami di kantor ya kan. Ya udah, gimana nih kan. Nggak taunya tiba-tiba si Ulan muncul dari belakang dia sambil ngagetin. Wah, mereka semua panik dong. Wah, gila lu kan. Lu dari mana? Biasa dari ruangan Pak Juki. Ngapain lu? Ngambilin ini ada yang gue musik koreksi lagi ya. Dari sebelah dia. Emang bener itu si Ulan kan. Lu barang kenapa balik lagi, atau mau pulang? Lu bilang aja lu nggak tega lu ninggalin gua, kata si Ulan gitu kan. Apaan nggak tega sih? Ini pintu depan nih udah dikunci sama security, pintu bawah. Tolong dong telepon Pak security-nya, bilang gua mau balik. Teleponnya masih Ulan. Gak diangkat-angkat security. Gak diangkat-angkat. Lu bingung dong. Ya coba teriak nih, tiga ke dari buka jendela, teriak, Pak, ini security. Sebenarnya ada di pos, jarak itu nggak jauh sebenarnya.
tapi mereka berdua kayak nggak mendengar mereka teriak nggak lu, pak tolong buka pak gitu. Kok nggak denger ya kan, Wulan mah sambil kerja aja, sambil kerja security nggak ada yang denger tuh. Akhirnya mau nggak mau mereka terpaksa, jadi deh tunggu bentar deh kan, barangkali nanti ntar security naik lagi atau gimana kan. Kasih Wulan selagi kerja itu dong, panik dong, itu lampu ruangan ketika mati semuanya. Trak. Gelap banget karena ruangan semuanya lampu pada mati, itu lampu itu juga mati, gelap banget, nggak kedengeran sama sekali, nggak kelihatan sama sekali, sorry, nggak kelihatan sama sekali, cuman kedengeran suara mereka aja. Akhirnya mereka pada nyalain handphone dong, center ya kan. Itu ketika si Alin nyalain center, lan gimana, kan gue di sini nih gitu. Nah di sini pas si si senternya ini mau dipindahin dari muka si Ulan ke si Ina gitu kan, ada sosok dong di belakang si Ulan. Jadi benar security itu berempat coy. Panik dong si Ulan, dengan paniknya tiba-tiba si Alin panik dengan tiba-tiba panik kelempar. Kata si Ina, lu kenapa Lin, enggak apa, gue mana nih, senternya nih sama si Ina. Kita nyari center si apa namanya, si Alin, dicari ke bawah pakai center. Bentar gue cari. Ke si Ina ngelihat kaki dong, kaki pucet ya kan, kakinya kaki perempuan pucet ya kan, tapi posisinya nggak napak ke lantai dong, ngegantung anjir. Ayang gitu ya? Iya, Ina langsung kaget, balik ya kan, ya center begini ke atas, dan sosok perempuan pakai gaun warna putih, rambutnya panjang, sambilannya menunduk gini, refleks dong si Ina teriak, wah gitu kan, sambil dia gimana sih nutup mata gitu kan. Si Ulan juga kaget dong, sebenarnya ada, lu kenapa sih gitu kan. Nah bingung nih mereka ini, nggak apa namanya, kenapa kok mereka berdua dong diganggu gitu loh, sedangkan si Ulan enggak gitu loh. Si Ulan kayak biasa-biasa aja gitu, ini kenapa sih akhirnya ya udah pokoknya gini deh Lan, tolongin gua nih biar kita cepet-cepet keluar, gimana caranya, kita pengen pulang nih udah malam ya kan. Akhirnya ya si Ulan ini kebetulan kan emang dia udah nikah, dan dua temennya kan belum nikah. Akhirnya si Ulan telepon suaminya karena dia emang mau dijemput kan sama suaminya kan, telepon sama dia, mas di mana gitu kan, ini bentar deh saya sampai kantor kamu, kata suaminya gitu. Mas nanti kalau sebelum kamu masuk di pos itu ada security, tolong bilangin sama security ya kita masih di dalam, pintu terkunci dari luar gitu kan. Oh ya udah, dapat selang 15 menit akhirnya suaminya datang, security juga berpikir apa namanya kalau mereka tuh udah pulang. Akhirnya diceritain sama suaminya kalau si Ulan ini dan teman-teman masih di dalam. Dibukain pintu, turunlah mereka semua ke depan, terus dengan nada emosi marah si Alin maki-maki security itu dong. Pak, bapak gimana sih, bapak kan tahu dari atas kita masih kerja, masih lembur, kenapa dikunciin? Mbak, demi Allah mbak, katanya, demi Tuhan saya ngelihat mbak bertiga pulang, kata securitynya gitu dong. Anjir, saya ngelihat orang saya panggil kok mbak bertiga, mbak udah selesai kerjanya, dari salah satu mbak pun gak ada yang nyaut, sambil ngomong aja keluar pagar. Ngawur nih pak bapak nih, orang saya masih di atas kok, saya teriak-teriak dari atas, lampu segala macem kan masih nyala kelihatan. Iya saya masih lihat lampu nyala, tapi saya nggak ngeliat ada orang teriak-teriak. Tadinya juga saya pengen matiin lampu, cuman saya pikir ya udahlah nanti sekalian saya keliling malam baru saya matiin lampunya, tapi saya nggak dengar ada suara orang di atas. Saya ngelihat pokoknya mbak bertiga ini udah turun keluar gerbang, makanya saya kunci pintunya tuh. Terus si Ulan dengan nada bingungnya ngomong, sebenarnya ada apa sih Lin nak gitu kan, kenapa kok lu dari tadi lu di kantor panik kayak ngeliat sesuatu sambil teriak-teriakan gitu, gue pun bingung lu nggak mau cerita sama gue. Akhirnya diceritain lah si Alin sama si Ina, tadi waktu lu pas pergi ada kejadian ini, terus waktu pas mati lampu gue ngeliat sosok perempuan ini. Akhirnya setelah cerita kayak gitu si Ulan baru sadar, karena si Ulan ini emang lebih lama dari situ. Si Ulan bilang, lu ngeliat sosok kayak gimana? Gue ngeliat sosok perempuan pakai bajunya itu kayak baju putih tapi setelan gitu
ya kan, bukan putih gaun panjang gitu, pokoknya kayak gaun tapi setelan lah atas bawah. Itu gue lihat dia lagi berdiri, kakinya nggak napak ke lantai, nggak tergantung gitu. Akhirnya si Ulan harus itu baru ngerti lah, oh itu yang lu lihat gitu. Iya, itu perkenalan aja kali sama mereka, sama lu semua. Jadi lu tahu Lan, tahu gitu. Tahunya kenapa? Ya jadi ada bekas karyawan yang kerja di sini, dia itu apa, pokoknya orang rajin banget deh kerja, nggak pernah yang namanya tuh setiap hari tuh absen, bolos atau gimana, nggak pernah. Pokoknya dedikasi buat perusahaan tuh tinggi. Sampai seketika dia ini saking dia rajinnya kerja, dia sakit. Nah penyakit sakit, mungkin entah dia lelah kerja atau mungkin memang dia memaksakan untuk kerja sehingga dia tidak memikirkan penyakitnya. Akhirnya karena sakit itulah dia meninggal. Itu meninggal karena sakit. Dan dari kejadian dia meninggal itu banyak dari karyawan-karyawan kita itu banyak melihat kalau sosok dia itu masih suka datang ke tempat kerja untuk bekerja. Buset. Jadi kayak nih sosok udah mati tapi kayak dia ngerasa gue ini masih hidup, kayak gue masih datang ke tempat kerja gue. Penasaran nih. Gitu dia. Kita udah coba untuk manggil orang pinter, seorang ustadz atau kiai atau paranormal, ya tapi memang nggak bisa diusir karena dia bilang itu memang di tempatnya dia di situ. Oh kayak itu yang di gunung-gunung kali ya, tersesat tapi dia nggak nyadar dia tersesat. Iya, udah pokoknya sih, tapi emang dia udah meninggal gitu. Dan sebenarnya gue juga udah pernah lihat gitu. Cuman ya awal gue juga kaget kayak kalian lagi nih, cuman karena keseringan keseringan gue ngelihat mereka sehingga gue jadi terbiasa gitu. Jadi ya udahlah gitu loh. Iya. Paling ya kayak dia cuman dia nggak menimbulkan suara, dia nggak mengganggu, dia tuh cuman menampakkan tuh kayak duduk atau dia berdiri. Udah. Selebihnya ya udah. Jadi buat kalian yang mungkin orang-orang baru ya pasti kaget lah. Jadi ya gitu ceritanya, mereka dapat gangguan horor itu ya karena sosok itulah. Iya, sosok yang dedikasi dengan pekerjaannya tinggi sampai mereka yang udah pindah alam pun sampai ngerasa masih bekerja Masih nih. bekerja ya. Setia loyalitas. Nah, kayaknya ngerasa ini tuh benar-benar pengalaman horor banget yang pertama yang dia rasain. Setelah kejadian itu dia nggak pernah mau lembur lagi. Itu si Alin nggak pernah mau lembur lagi dan dia pun kerja bertahan di situ hanya 1 bulan. Ya 1 bulan setelah itu dia keluar. Karena menurut gue, menurut si Alin ya katanya, lu semua pada gila. Gilanya kenapa? Lu ngeliat sosok seperti itu tuh lu nganggap cuman ya biasa udah. Ya kalau gue nggak bisa, kata si Alin gitu. Ini bukan orang hidup anjir, orang udah kagak ada. Dan setiap kali lu mau ke toilet, lu harus was-was lihat kanan kiri, dia ada enggak gitu kan. Ketika lu mau buka pintu dari toilet, tiba-tiba dia langsung wah gitu kan. Kan enggak. Itu nggak logis, makanya si Alin resign, cabut lah. Dan dia nggak tahu kalau ya ini yang udah lebih dulu 3 bulan kerja apakah masih ada di situ atau udah berhenti nggak tahu. Tapi kalau Baulan sih tahu dia sih masih bekerja di situ. Di situ. Dan beberapa karyawan juga ya banyak lah kalau mendapat bangun horor, apalagi yang terlebih lagi dengan orang baru. Kalau si Mbak Alin mah nggak terbiasa kali. Jadi gitu guys cerita yang dikirim sama Mbak Alin. Gila. Cerita itu hanya dialami oleh Mbak Alin. Horornya sih sebenarnya pada malam saat kejadian itu aja. Selebihnya Mbak Alin tuh hanya mendengar suara kayak sendok jatuh dari ruang di dapur, dari pantry gitu. Terus ada seperti ngedengar orang yang lagi ngaduk kopi, centeng gitu. Tapi ketika ditengok nggak ada gitu. Tapi suaranya ada. Gitu. Tapi suara-suara kayak ketawa, suara-suara perempuan tuh nggak ada. Dan yang menurut Mbak Alin ini horor, ini horornya nih kata Mbak Alin nih ketika jam ini nggak malam sih, sore setengah lima dia lagi kerja. Biasa dong kalau kalau laptop kan kalau dia lagi ngetik kan berisik. Itu ketika dia lagi begitu, dia seperti ngedenger ada yang di belakang dia juga sama ngikutin. Iya. Cuman ketika dia berhenti, suara itu hilang. Tuh, dia ngetik lagi. Suaranya kayak kedengeran di kuping dia tuh kayak bukan suara laptop dia, suara di belakang laptop. Ketika dia berhenti lagi, suaranya hilang. 3 kali sampai ke 4 kali dia ngetik lagi sambil
sambil ngetik dia berhenti, soalnya nggak berhenti jir, gitu anjir. Dan ketika Mbak Alin nengok ke belakang, laptop langsung jep. Langsung ditutup. Laptop tutup sendiri anjir. Laptop dia bener lihat jelas nih, laptop buka langsung tek. Dari situlah itu 4:30 padahal temennya ada tapi nggak di ruangan dia, di ruangan yang lain. Cuman di ruangan dia itu kayak si siapa Ina sama si Ulan udah pulang duluan lah, 4:30 dia padahal 3 bentar mau pulang. Itu makanya wah gue nggak bisa nih kalau gue di sini terus, yang ada gue gila katanya. Iyalah pasti. Dari situlah dia cabut. Itu pengalaman horor terakhir menurut dia. Ya nggak tahu sih, mungkin emang tujuan makhluk itu mau kenalan atau gimana, cuman caranya sih beda. Dan kalau misalnya emang dia benar-benar mau kenal sama gua, ya kayaknya gua belum bisa punya temen kayak begitu. Jadi gitu guys, cerita yang dikirimkan oleh Mbak Alin di salah satu kantor yang ada di kota Yogyakarta, yang menurut Mbak Alin sih cerita itu sangat horor. Makanya buat kalian kirimkan cerita terbaik kalian ke inbox email kita atau ke WhatsApp kita. Jadi cukup sekian aja guys. Terima kasih buat malam hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran ibadah puasanya. Amin. Jangan lupa selalu nonton channel YouTube kita. Buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, pastikan udah subscribe video kita ya. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang cok. Numpang cok.